Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran, kurva penawaran, ekspor, dan nilai tukar perdagangan. Di sini ada demand dan supply. Selanjutnya adalah faktor pemicu permintaan atau penawaran dunia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung. Yang kedua, pergeseran permintaan dunia akibat adanya bantuan luar negeri. Dan yang ketiga, pembayaran rampasan perang. Keempat, transfer pendapatan. Kelima, penerapan tarif atau pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi yang diperdagangkan lintas teritorial untuk produksi impor atau ekspor. Dan yang terakhir, pemberian subsidi ekspor. Selanjutnya ada 4 hubungan inti yang harus melandasi model perdagangan standar. Yang pertama adalah hubungan antar batas-batas kemungkinan produksi dengan kurva penawaran relatif. Kedua, hubungan antara harga-harga relatif dengan tingkat permintaan. Yang ketiga, penentuan keseimbangan dunia dengan penawaran relatif dunia dan permintaan relatif dunia. Dan yang keempat, dampak-dampak atau pengaruh nilai tukar perdagangan term of trade, yakni harga ekspor dari suatu negara dibagi dengan harga impornya terhadap kesejahteraan suatu negara. Nah, di sini ada panel A, panel B, panel C, di mana panel A pasar di negara satu untuk komoditi X, panel B berhubungan perdagangan internasional dalam komoditi X, dan panel C pasar di negara 2 untuk komoditi X. Yang dimana harga komoditi relatif equilibrium setelah perdagangan ditinjau dari analisis keseimbangan parsial. Untuk ulasan dari gambar sebelumnya, yaitu karena harga PX atau PY lebih besar dari P1, maka negara satu mengalami kelebihan penawaran komoditi X atau panel A, sehingga kurva penawaran ekspornya atau S, supply, yang diperlihatkan oleh panel B mengalami peningkatan. Di lain pihak, karena PX atau PY lebih rendah dari P3, maka negara 2 mengalami kelebihan permintaan untuk komoditi X atau panel C. Dan ini mengakibatkan permintaan impor negara kedua terhadap komoditi X atau D mengalami kenaikan panel B. Panel B juga menentukan bahwa hanya pada tingkat harga P2 maka kualitas impor komoditi X yang diminta oleh negara kedua akan persis sama dengan kualitas ekspor yang ditawarkan oleh negara satu. Dengan demikian P2 merupakan PX atau PY atau harga relatif equilibrium setelah berlangsungnya perdagangan di antara kedua negara tersebut. Tapi jika PX atau PY lebih besar dari P2, maka akan menurunkan harga relatif atau PX-PY sehingga pada akhirnya harga itu akan mendekati atau sama dengan P2. Sebaliknya, jika PX-PY lebih kecil dari P2, maka akan tercipta kelebihan permintaan impor komoditi X yang akan selanjutnya menaikkan PX-PY sehingga lambat laun akan sama dengan P2. Selanjutnya, harga relatif komoditi dalam kondisi equilibrium setelah perdagangan berlangsung atau analisis keseimbangan umum, di mana perpotongan antara kurva-kurva tawar-menawar dari dua negara, di mana nantinya akan menghasilkan suatu titik yang melambangkan harga relatif komoditi equilibrium yang akan menjadi dasar bagi berlangsungnya perdagangan di antara dua negara, yaitu posisi harga tentunya pada tingkat equilibrium. Walaupun kualitas nilai ekspor yang kemungkinan tidak akan sama berlaku untuk salah satu atau dua komoditi ekspor yang ditawarkan, kesenjangan demand dan supply timbul, namun lambat laun akan menjadi tekanan terhadap harga relatif dan pada akhirnya akan bergerak menuju tingkat harga equilibrium. Di sini ada grafik harga relatif komoditi dalam kondisi equilibrium setelah perdagangan berlangsung. Di sini ada negara G ingin menukar produk X dan Y jika IFPA atau PF produk X lebih kecil daripada PB, maka negara G1 akan melakukan pengurangan ekspor. Yang selanjutnya IFPA atau PF produk X lebih besar PB, maka negara G1 akan menambah ekspor. Dan ulasannya kurva tawar-menawar negara 1 dan negara 2 yang telah kita rumuskan dari gambar 4 secara bersamaan, di mana kedua kurva tawar-menawar tersebut saling berpotongan di titik E. Titik itulah yang menunjukkan posisi harga relatif komoditi equilibrium PB1 dengan 1. Berdasarkan harga relatif PB tersebut, perdagangan antara negara 1 dan negara kedua akan mencapai equilibrium karena negara 1 menghendaki penukaran 60 kali dan 60X dan 60Y.
Sedangkan negara yang kedua menginginkan penukaran 60Y dan 60X. Jadi apa yang diinginkan oleh kedua negara tersebut untuk kedua jenis komoditi yang diperdagangkan sama persis, namun jika harga relatif atau PX atau PY lebih kecil dari satu atau lebih rendah dari harga equilibrium itu, maka kualitas ekspor komoditi X yang ditawarkan kedua negara akan lebih kecil daripada kualitas impor X yang diminta oleh negara kedua. Dan pada akhirnya hal ini mendorong naiknya harga relatif komoditi untuk mendekati atau persis sama dengan tingkat equilibrium. Hal ini sebaliknya akan terjadi seandainya saja PX atau PY yang berlaku lebih besar daripada negara satu. Nah, di sini ada harga relatif komoditi equilibrium berdasarkan analisa keseimbangan parsial. Ini ada R1 kelebihan atau penawaran jika PY atau PX lebih besar daripada lebih besar 0,75 akan terjadi over penawaran. Jika PY/PX lebih kecil 0,75 terjadi over import. Ini ada penjelasannya. Nilai tukar khusus komoditi perdagangan term of trade merupakan rasio komoditi ekspor terhadap nilai importnya. Penyebab utama yang mempengaruhi nilai tukar saat ini adalah pertumbuhan ekonomi meningkatkan persaingan bagi barang yang kita ekspor, meningkatkan sumber daya, mampu melakukan efisiensi sumber daya. Yang kedua, transfer pembayaran ke pihak luar negeri. Selanjutnya, model Ricardo, kemajuan teknologi sektor perekonomian memperluas kemungkinan dua produksi supaya perekonomian di mana pergeseran ke arah output sektor tersebut lebih besar daripada pergeseran ke arah output lainnya. Ada ilustrasi untuk nilai tukar perdagangan dan penjelasannya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini ada penjelasannya, ilustrasi nilai tukar perdagangan dan kurvanya. Terima kasih untuk sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.